kita mau belajar ya, tapi secara online ya, di rumah anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, kita mau renungan dulu yuk. Yuk anak-anak, kita mau mendengarkan dulu renungan. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Yuk, sikap doanya yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami lewat renungan pagi ini. Siapkan hati kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, yuk sekarang duduk yang manis. Telinganya nih, dengar ya. Anak-anak mau dengerin dulu renungan pagi. Oke, sesuai dengan tema kita bulan ini nih, bulan April, yaitu dari anak-anak mungkin masih baru denger ya, ayat hafalannya yang baru dari Kolose 3 ayat 13a. Apa bunyinya? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Iya, berarti kita harus apa? Sabar. Kita belajar untuk jadi anak yang sabar. Nah, Miss Erin punya cerita. Ada seorang anak nih ya. Ada seorang anak namanya Andi. Nah, ada nggak di sini namanya Andi? Ada nggak anak TKA namanya Andi? Nggak ada ya. Oke. Nah, Andi ini dia ke toko, ke supermarket dia tuh ya, beli permen Yupi. Wah, siapa di sini suka makan permen? Wah, pasti semua anak-anak suka yang namanya makan permen ya. Nah, dia beli permen Yupi 1 bungkus. Nah, di 1 bungkus itu dia makan. Nah, di dalam 1 bungkus itu isinya ada 8. Ada 8. Nah, terus Andi itu ambil 2. Nah, dia ambil 2 permennya, dia makan 2 biji. 1, lagi 2. Nah, jadi permennya sisa berapa ya? 8. Dikurangin 2 ya, diambil dimakan 2. Jadi sisanya tinggal 6. Nah, dia masukin ke dalam kulkas, dia simpan. Nah, besoknya pagi-pagi, dia simpan di kulkas terus dia tidur. Nah, besoknya pagi-pagi Andi itu ingat, oh aku masih punya permen nih, masih punya permen Yupi nih di kulkas. Terus Andi ini ke kulkas ambil permennya. Terus dia lihat permennya, loh, kok permen aku tinggal 6? Kan permen Yupinya kan ada 10, 1 bungkus kan 10. Kan kalau udah dimakan 2, berarti kalau 10 dimakan 2 dikurangi 2 berarti tinggal 8. Kenapa permennya tinggal 6? Wah, dia marah-marah nih Andinya nih. Aduh, ini kenapa permen aku tinggal 6? Wah, pasti nih kakakku sama dedekku yang makan ya. Terus Andi bilang, kakak, permennya aku dimakannya sama kakak ya, adek juga ya, makan permen aku ya, permen aku tinggal 6, harusnya permen aku 8, hilang 2, berarti kakak 1, adek 1 ya dimakan ya. Enggak. Wah, Andinya marah-marah. Kakaknya sama adiknya enggak makan, kakak enggak makan permennya Andi. Terus siapa yang makan? Wah, kakak nih ya, pasti kakak yang makan di permennya. Harusnya permennya itu sisa 8, tapi ini kenapa permennya sisa 6? Terus kakaknya bilang, coba Andi, kamu periksa lagi. Coba kamu lihat di dalam bungkusnya itu berapa 1 bungkus isinya. Coba kamu periksa lagi. Enggak, aku udah lihat di bungkus ini isinya 10. Padahal isinya 8. Enggak, isinya itu 10 kakak. Terus aku kemarin makan 2, harusnya tinggal 8. Tapi kenapa ini permen aku tinggal 6? Terus dengan sabarnya kakaknya dengan sabar, adiknya udah marah-marah ya. Wah,
kalau misalnya dimarah-marahin gitu, pasti kakaknya marah-marah lagi ya. Enggak, pokoknya kakak juga nggak makan. Mungkin seperti itu, tapi kakaknya itu dengan sabar, dia ambil bungkusnya, dia baca, dia lihat pelan-pelan, kan tulisannya kecil-kecil ya. Dia baca setiapnya kata-katanya, dibaca dengan sabar, kakaknya baca. Dibaca, dilihat, terus benar, di sini ada tertulis satu bungkus isinya 8. Jadi kalau udah dimakan sama Andi, berarti Andi makan 2, berarti sisanya 6. Betul, di bungkusnya sisanya 6. Nih kakaknya bilang dengan sabar, kakaknya bilang sama Andi, Andi lihat nih, di dalam bungkus ini isinya 8. Kamu makan 2, berarti sisanya 6. Benar, berarti sekarang ini sisanya tinggal 6. Kakak sama adik tidak makan permen kamu. Wah, anak-anak, kakaknya dengan sabar dia menerangkan kepada Andi, karena kakak dengan adiknya tidak makan. Andinya tadi marah-marah menuduhnya. Nah, dijelaskan dengan baik, dengan sabar, kakaknya menjelaskan kepada Andi, sehingga Andi langsung, oh ternyata isinya 8 ya. Wah, jadi Andinya, iya Andinya yang salah ya. Nah anak-anak, kita juga pernah mungkin anak-anak mengalami seperti itu ya. Tanpa anak-anak tahu, anak-anak marah-marah ya. Mungkin anak-anak marah-marah sama maminya, atau juga mungkin anak-anak marah sama adiknya ya. Mungkin makan permennya yang tadinya pikirnya ada sisanya tinggal 5, ternyata tinggal 4, ternyata salah. Nah anak-anak mau belajar ya seperti kakaknya Andi, belajar sabar ya. Anak-anak harus periksa lagi, dilihat lagi apa betul atau tidak gitu ya. Nah kita mau belajar seperti kakaknya Andi ya. Walaupun mungkin ada orang yang menuduh kita marah-marah, tapi kita harus dengan sabar menjelaskan dengan baik. Nah ya, kita mau belajar nih seperti kakaknya Andi yang sabar ya, menjelaskan sehingga semuanya jadi benar. Nah kalau misalnya Tuhan Yesus gak suka nih seperti Andi yang marah-marah. Kalau misalnya kakaknya juga marah-marah dan gak terima, wah jadi ribut ya. Jadi kakak Andi dengan kakaknya ribut, saling musuhan nanti. Nah Tuhan Yesus tidak suka. Berarti kita harus mulai sabar, belajar sabar kalau kita menghadapi ada satu masalah. Kita belajar sabar dulu, tidak boleh marah-marah dulu ya. Nah Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti di dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu terhadap yang lain. Jadi kita harus bersabar ya. Terhadap orang lain kita harus sabar. Seperti di sekolah juga ya. Anak-anak sabar belajar mengantri. Kalau misalnya mau cuci tangan, nggak boleh dorong-dorong gitu ya. Harus sabar. Terus misalnya anak-anak mau ngambil pensil atau mau ngambil hand sanitizer, belajar menunggu giliran sabar ya. Oke, jadi sesuai dengan renungan kita pagi hari ini, kita belajar sabar. Siapa yang di sini mau jadi anak yang sabar? Ada? Nggak ada? Wah, anak-anak TKA belajar kita menjadi anak yang sabar ya. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kami mau belajar sesuai dengan firman-Mu. Kami mau belajar menjadi anak yang sabar. Pimpin kami Tuhan, kami mau belajar menjadi anak yang sabar. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak. Oke, sampai di sini renungannya. Kita mau belajar. Siap ya? Kita mau belajar. Oke anak-anak, tadi kita sudah renungan pagi ya. Oke, sudah renungan pagi katanya tentang sabar. Oke. Anak-anak, sekarang kita mau mulai belajar. Ya, belajar anak-anak.
semuanya dulu nih. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa tanggal 5 April 2022. Oh, hari Selasa sekarang. Selasa tanggal 5 April 2022. Oke, what day is today? Today is Thursday, 5 of April 2022. Wih, cepat sekali udah bulan April. Sebentar lagi kita udah merayakan Paskah. Cepat sekali ya. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar, Miss Nur dan juga Miss Erlin sudah bercerita tentang tema kita. Wah, tentang apa ya? Tema kita ya tentang tempat ibadah. Kemarin itu kita belajar ada istiadat, ada pakaian, rumah adat dan sebagainya. Sekarang kita tema kita tentang tempat ibadah. Miss, apa sih tempat ibadah itu? Tempat ibadah itu adalah tempat di mana setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada keyakinannya masing-masing, mereka berkumpul dan mereka berdoa di sana. Nah, dan negara Indonesia mengakui ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Nah, jadi bukan cuma satu agama. Wah, ternyata Indonesia juga kaya akan agamanya ya. Ada beberapa agama yang diakui oleh Indonesia, pemerintah Indonesia. Nah, yang pertama itu ada agama Kristen. Nah, tapi Kristen ini ada 2. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Nah, kalau Kristen Katolik itu mereka tuh beribadah, berkumpul, namanya katedral. Nah, mereka berkumpul di situ berdoa. Terus kalau Kristen Protestan, mereka itu beribadah di gereja, namanya tempat ibadah mereka di gereja. Kalau Katolik tadi katedral, kalau Kristen Protestan gereja, nama tempat ibadah. Terus ada juga ini nih, saudara-saudara kita yang sedang puasa, tempat ibadahnya di mana ya? Mereka berdoa bersama di mana ya? Nama tempat ibadah mereka itu adalah masjid. Iya, masjid. Nah, terus ada juga saudara-saudara kita itu yang agamanya itu Buddha. Nah, tempat ibadah mereka itu juga namanya apa ya? Vihara. Iya, vihara. Terus ada juga agama Hindu. Ya, tempat ibadah mereka itu namanya pura. Oke. Terus ada juga agama Konghucu. Ya, Konghucu. Tempat ibadah mereka itu di Klenteng. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada keyakinannya itu mereka beribadah dan mereka berkumpul. Nah, itu namanya apa? Tempat ibadah. Jadi ada macam-macam nama tempat ibadahnya. Oke, nah seperti itu ya ceritanya. Oke, sekarang kita mau belajar matematika. Nah, tapi sebelumnya Miss mau ingetin dulu nih. Kalau kayak gini nih dibaca apa ya? Sama dengan. Kalau kayak gini, tak lambang kayak gini dibaca apa ya? Tidak sama dengan. Terus kalau kayak gini dibaca apa ya? Lebih banyak. Nah, kalau kita lagi kayak bentuk huruf B ya. Kalau kayak gini dibaca apa ya? Kalau kayak gini dibaca apa ya? Lebih sedikit. Nah, ulang ya, ini dibaca apa? Sama dengan. Ini dibaca tidak sama dengan. Kalau ini dibaca lebih banyak, kalau ini dibaca lebih sedikit. Nah, sekarang kita mau kasih ini ya, seperti ini lambangnya. Nah, kamu buka worksheet kamu. Sini nih. Yuk, ikutin Miss ya. Nih. Oke, perhatikan, Miss mau tunjuk nih, kayak gini ya. Oke. Nih ada yang seperti ini. Anak-anak lihat ya. Nih, tadi kata Miss kalau dibaca ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Nah, gimana caranya Miss ngerjainnya? Anak-anak yang pertama dihitung dulu nih. Ini dihitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ingat, ini 10. Oh, ini 10. Ingat ya, ini 10 ya.
Oke, 10. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, ini tadi 10, ini 9. Wah, ini 10, ini 9. Kita mau kasih katanya berilah tanda lebih banyak dan lebih sedikit. Lebih banyak ini tandanya dan lebih sedikit ini. Tadi ini berapa? 10, ini 9. Berarti kita bikin tandanya gimana? Mulutnya yang mau makan yang paling banyak. Wah, gimana mulut yang makan yang paling banyak? Arah mulutnya. Wah, nggak apa-apa ya, pakai ini aja deh. Nih, oke deh. Nih arah mulutnya, mulut buayanya makan yang paling banyak. Mungkin anak-anak juga kalau ada makanan atau buah-buahan, pasti mungkin karena enak pilihnya yang paling banyak deh. Pengen makan yang paling banyak. Nah, jadi arah mulutnya itu, mulut buayanya itu makan yang paling banyak di hap. Nah, gitu ya. Ini juga nih. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, 7 inget ya, mobil-mobilnya 7. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, ini 7, ini 5. Gimana ya? Ini 7, ini 5. Mana yang paling banyak? Yang paling banyak. Nah, nanti arah mulutnya kemana ya? Pasti anak-anak paling senang yang paling banyak. Nah, nanti dikasih tandanya juga, lebih banyak atau lebih sedikit. Ini juga demikian ya, dihitung, dikasih tanda. Nah, kayak gitu ya, pasti anak-anak udah mengerti ya. Oke, sekarang kita buka lagi halaman yang kedua. Gambarnya seperti ini. Tadi kita udah baca ya lambangnya nih. Kalau garis 2 seperti ini dibaca apa ya? Sama dengan. Kalau kayak gini garisnya ada 3. Wah, kayak gini nih, kayak ada coret-coretnya. Ini tidak sama dengan. Nah, katanya gini nih, berilah tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau sama dengan lambangnya seperti ini, kalau tidak sama dengan berarti ini. Nah, kita hitung dulu supaya kita tahu sama atau enggak sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Ingat ya, ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8. Ini 8, ini 8. Sama dong ya. Ini 8, ini 8. Berarti tandanya yang mana tadi ya yang sama? Iya, ini tandanya. Dikasih tanda sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena jumlah ini sama 8, ini juga 8. Nah, kita hitung satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat ya, ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Ini 10. Ini 9. Sama enggak? Ini dengan ini? Enggak sama dong. Ini 10, ini 9. Mana tanda yang tidak sama? Dikasih ke sini nih. Nah, ini juga demikian dihitung. Sama enggak? Ini juga dihitung nih topinya sama gambar mataharinya. Sama enggak? Kalau sama dikasih lambang sama, kalau tidak sama dikasih lambang tidak sama. Nih, terus kita buka lagi. Kita buka lagi satu halaman lagi. Ini mah gampang. Katanya gimana nih? Hitunglah jumlah benda dan tuliskan lambang bilangannya yang tepat. Jadi gimana? Kita hitung dulu berapa jumlahnya ditulis. Hitung bintangnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ditulis tuh 7. Iya 7. Kenapa 7? Karena bintangnya ada 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditulis berapa? Nah, ini tadi jumlahnya 10, berarti ditulis berapa di sini? 9. Enggak dong. Ditulis berapa? 10 karena jumlahnya 10. Nah, dan seterusnya ini juga. Ya, dihitung dan ditulis. Nah, kalau sudah selesai yang 3 ini jangan lupa semuanya diwarnai dengan rapi. Ini tadi yang sama dengan lebih banyak dan lebih sedikit kalau sudah selesai diwarnai yang rapi. Ini juga yang lambang sama dengan dan tidak sama dengan diwarnai semuanya yang rapi. Ini juga yang menghitung
benda dan menulis lambang bilangannya ini juga selesai diwarnai. Wah, diwarnai dengan rapi. Jadi tugas hari ini matematikanya ada 3 halaman. Kalau udah selesai dikerjain dan diwarnai dengan rapi, jangan lupa kasih laporannya ke Miss. Kalau 3 lembar berarti 3 aja fotonya ya. Nah, dikasih tunjuk, Miss mau lihat yang udah kamu kerjain. Sebanyak apa? 1 lembar berarti fotonya ada 3. Oke anak-anak. Nah, nanti juga ada pelajaran Mandarin. Nanti dikirim lagi ya. Oke, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Sampai ketemu anak-anak esok hari yang anak-anak PTMT. Dadah.